Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nadia Fitri Salamah, Arifah Fajrina, Hanisa Dwintari, dan Rizky Septiadini Amelia. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kasus eksploitasi buruh anak dalam industri tembakau dengan pendekatan ekonomi politik Marxisme. Resume jurnal yang kami gunakan pada penelitian kami berjudul Analisis Eksploitasi Buruh Anak dalam Industri Tembakau melalui Kacamata Marxisme, yang melatar belakangi pasar tembakau legal di dunia pada tahun 2018 diperkirakan merupakan salah satu industri yang paling banyak pajaknya di dunia karena mempunyai nilai penjualan sebesar 84 miliar dolar sekaligus memberikan kontribusi pada kas pemerintah lebih dari 200 miliar dolar setiap tahunnya. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan tembakau multinasional raksasa untuk meraih keuntungan maksimal bagi mereka dengan memanfaatkan para buruh tembakau yang dominan menggunakan pekerja anak. Meskipun dengan buruh anak bekerja pada industri tembakau menimbulkan penyakit dan kehilangan waktu belajar di sekolah, namun mereka adalah kaum marginal yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memadai. Tujuan jurnal ini ada dua. Yang pertama, menjabarkan dan menguraikan analisis terhadap peristiwa eksploitasi buruh yang terjadi anak-anak dalam industri tembakau. Yang kedua, menjelaskan ketimpangan yang terjadi antara kelas para pengusaha industri tembakau yang sangat makmur dan kelas para buruh yang sangat menderita. Metode jurnal ini yaitu metode penelitian hukum normatif deskriptif dan studi kepustakaan. Hasil dari jurnal ini yaitu teori sistem dunia merupakan teori yang membagi negara-negara di dunia menjadi 3 kategori, yaitu core, semi-periperi, dan periperi. Pihak negara core dengan sengaja untuk menekan biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan lebih besar memilih untuk meletakkan ladang tembakau di negara yang periperi. Oleh karena negara periperi didominasi oleh masyarakat kemiskinan, maka anak-anak dengan terpaksa dikeluarkan dari sekolah oleh orang tua mereka untuk menyiangi ladang tembakau dan memanen daun nikotin. Hal ini akan menimbulkan penyakit yaitu Green Tobacco Sickness atau GTS pada buruh anak. Kesimpulan yang diambil oleh jurnal ini yaitu peristiwa eksploitasi dari kaum borjuis pada para petani yang bahkan mempekerjakan anak-anak meskipun menimbulkan banyak dampak negatif membuktikan adanya proposisi dan asumsi marxisme di mana negara-negara core akan mempekerjakan kaum proletar yang hanya memiliki tenaga di negara periperi. Ketimpangan ini akan terus berjalan dan kaum proletar di negara-negara periperi tidak akan bisa keluar dari peristiwa ini jika tidak melakukan tindakan perlawanan. Latar belakang dari penelitian kami yaitu yang pertama, pasar legal tembakau di dunia memiliki nilai penjualan yang sangat besar, yaitu mencapai 814 miliar US dollar pada tahun 2018. Besarnya nilai penjualan pasar tembakau tersebut menjadikan industri tembakau sebagai salah satu industri yang paling tinggi pajaknya di dunia. Dan tingkat produksi tembakau yang besar tersebut berakibat pada tingginya jumlah pekerja dalam industri tembakau dan menyebabkan eksploitasi buruh anak yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan eksistensi kecenderungan munculnya eksploitasi dan ketimpangan antara kaum borjuis dan juga kaum proletar pada sistem kapitalisme. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perkembangan fenomena eksploitasi buruh anak di industri tembakau, dan yang kedua yaitu bagaimana relevansi antara teori Marxisme dengan eksploitasi buruh anak di industri tembakau. Dan tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama menjelaskan perkembangan fenomena eksploitasi buruh anak di industri tembakau dan mengidentifikasi relevansi antara teori Marxisme dengan eksploitasi buruh anak di industri tembakau. Selanjutnya yaitu konsep teori. Yang pertama, teori Marxisme. Marx berpendapat bahwa motivasi untuk mendapatkan laba akan mendorong kapitalis untuk mencari cara-cara agar bisa memperbesar porsi dari output yang mereka terima untuk level upah subsistensi tertentu. Ini dapat dilakukan kapitalis dengan cara menaikkan nilai dari output yang mereka terima untuk level upah subsistensi dalam perbandingannya terhadap kebutuhan materi dari pekerja dan nilai dari output yang dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu eksploitasi buruh anak. Eksploitasi anak adalah suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain.
Kasus eksploitasi buruh anak dalam industri tembakau. Industri tembakau adalah industri yang bernilai ratusan miliar dolar. Namun, nilai penjualan suatu industri tidak mampu menjadi suatu jaminan kesejahteraan bagi para pekerjanya. Perusahaan besar membeli tembakau dengan harga yang sangat murah pada petani, lalu mengolah dan menjualnya dalam bentuk rokok dengan harga yang sangat tinggi, membuat perusahaan tersebut meraup keuntungan yang terlampau fantastis. Di sisi lain, para petani mau tidak mau menjual tembakaunya dengan harga yang sangat murah karena mereka tidak memiliki modal produksi untuk mengolah tembakonya menjadi rokok jadi. Indonesia merupakan produsen tembakau terbesar ke-6 di dunia. Menurut laporan Human Rights Watch, hampir 90% produksi tembakau di Indonesia dihasilkan di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Laporan Organisasi Buruh Internasional memperkirakan lebih dari 1,5 juta anak usia 10 hingga 17 tahun di Indonesia bekerja di industri pertanian. Keterlibatan anak-anak di dalam ladang tembakau disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari kemiskinan akut, jerat utang kepada tuan tanah, hingga tuntutan keadaan. Maka bersama keluarganya, anak-anak ini mau tidak mau mesti menanggung beban di luar kemampuannya. Sementara permintaan rokok dunia semakin tinggi dan keuntungan yang dihasilkan korporasi kian berlipat, nasib anak-anak ini justru berbanding 180 derajat. Mereka diupah kecil dan bahkan tanpa bayaran, membuat mereka kehilangan waktu untuk belajar di sekolah, bahkan berisiko besar terkena Green Tobacco Sickness atau GTS. Penyakit ini disebabkan oleh penyerapan nikotin melalui kulit selama proses budidaya dan panen tembakau, di mana para penderita akan muntah atau mual dan pusing atau sakit kepala selama atau setelah paparan. Selain itu, buruh anak mesti menangani bahan kimia beracun seperti pestisida, menggunakan benda tajam, mengangkat beban berat, dan bekerja di panas yang ekstrim. Pekerjaan ini punya konsekuensi jangka panjang untuk kesehatan dan perkembangan otak mereka. Di sisi lain, perusahaan tembakau menghasilkan uang dari jerih payah dan kesehatan buruh anak-anak ini. Relevansi kasus eksploitasi buruh anak dalam industri tembakau dengan teori ekonomi politik Marxisme. Dalam teori Marxian disebutkan bahwa adanya kelas yang terbentuk, yaitu kaum kapitalis dan kaum pekerja. Hal ini didasarkan bahwa tidak semua orang memiliki modal yang cukup untuk melakukan akumulasi modal. Orang-orang yang memiliki dan mampu mengeluarkan modal untuk mendapatkan lebih banyak modal lagi disebut kaum kapitalis, sedangkan mereka yang tidak memiliki modal dan tidak bisa menjual apa-apa kecuali tenaga kerja yang mereka miliki disebut kaum pekerja. Hal ini sejalan dengan kasus eksploitasi buruh anak, di mana buruh anak hanya memiliki tenaga untuk dijualnya sehingga mereka tetap bekerja sebagai buruh tembakau untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan kaum kapitalis di sini atau perusahaan mengeluarkan modalnya untuk menghasilkan modal lagi. Selanjutnya, dalam teori Marxian juga dijelaskan bahwa kaum kapitalis memiliki motivasi untuk mendapatkan laba sebanyak mungkin. Hal ini tentunya sejalan dengan kasus yang terjadi di mana perusahaan-perusahaan besar membeli tembakau dari para petani dengan harga yang sangat murah. Sedangkan petani terpaksa tetap menjual tembakaunya dengan harga yang murah karena petani tidak memiliki modal untuk mengolah tembakaunya sendiri. Sehingga hal ini berdampak pada kesejahteraan petani yang tidak berubah, sedangkan kesejahteraan kaum kapitalis meningkat. Karena perusahaan membeli tembakau dengan harga yang murah, kemudian mengolahnya menjadi rokok, lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Dengan motivasi yang sama, yaitu untuk mendapatkan laba yang besar, juga membuat kaum kapitalis mencari cara untuk memperbesar outputnya. Tetapi, upah pekerja tetap sama atau bahkan dikurangi. Pada kasus eksploitasi buruh anak, upah yang diberikan kepada buruh anak relatif lebih kecil daripada upah yang diberikan kepada pekerja dewasa. Namun, dalam porsi lamanya waktu bekerja yang sama. Hal ini tentu membuat perusahaan dapat menghasilkan output yang lebih banyak dengan mengeluarkan modal untuk mengupah buruh yang lebih sedikit. Sehingga dalam kasus ini membuat kepentingan material kaum kapitalis meningkat, sedangkan kepentingan material kaum pekerja tetap tidak berubah. Teori Marxian menyatakan bahwa perekonomian pasar bukanlah mekanisme untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dari individu-individu di dalamnya, melainkan perekonomian pasar adalah sebuah sarana untuk memfasilitasi kaum kapitalis untuk merampas surplus dan mengakumulasikan modal. Hal ini juga sejalan dengan kasus yang terjadi di mana tujuan perusahaan adalah untuk menghasilkan uang dan mencari laba sebesar-besarnya dengan mengeksploitasi buruh anak dan membeli tembakau dengan harga yang murah dari para petani.
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, relevansi praktik eksploitasi dengan teori Marxisme. Praktik eksploitasi buruh anak dalam industri tembakau ini sejalan dengan teori ekonomi politik Marxisme, di mana terdapat dua kelas dalam industri, yaitu kelas kaum kapitalis dan kaum buruh. Kaum kapitalis dengan motivasi mendapatkan laba sebanyak mungkin, merampas surplus dan juga mengakumulasikan modal, mereka mengeksploitasi para kaum buruh, di mana upah yang diberikan kepada pekerja anak relatif lebih kecil dibandingkan dengan pekerja dewasa. Namun dalam porsi lamanya waktu bekerja yang sama atau dalam kasus yang lebih buruk, pekerja anak ini tidak diupah sama sekali. Yang kedua, alasan keterlibatan anak dalam industri tembakau yaitu karena kemiskinan yang akut, jerat hutang kepada tuan tanah, hingga tuntutan keadaan menyebabkan anak-anak bekerja. Di sisi lain, anak-anak kehilangan waktu untuk belajar di sekolah, bahkan mendapatkan risiko besar bagi kesehatan mereka. Namun, dengan banyaknya dampak negatif, mereka tetap tidak berhenti bekerja karena mereka tidak memiliki apapun selain tenaga mereka untuk menghasilkan uang. Selanjutnya, saran yang diberikan oleh kelompok kami, yang pertama, pemerintah harus melarang pemasok yang memanfaatkan anak-anak untuk pekerjaan dengan kontak langsung dengan tembakau, dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur, serta mengatur industri ini untuk bertanggung jawab kepada anak-anak yang dirugikan. Yang kedua, semua pihak mempunyai peran untuk menghentikan eksploitasi buruh anak. Selama ini, salah satu yang menimbulkan masalah pekerja anak adalah karena kita acuh, minimnya pengawasan dari pemerintah terhadap proses produksi dari hulu sampai hilir, ditambah masyarakat yang acuh dalam situasi ini, menyebabkan kasus eksploitasi anak ini terus-menerus terjadi. Lalu yang ketiga, perlunya penyelesaian masalah di bagian hulu dengan cara memberikan edukasi ataupun pemberdayaan keluarga agar orang tua tidak lagi mengajak anaknya untuk bekerja. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.